Maksud Allah jangan dekati pohon ini, Nabi Adam ngerti. Justru pohon ini harus dimakan. Kalau nggak dimakan, kapan Nabi Adam jadi khalifah di bumi? Orang dia disuruh tinggal di sorga, nggak betul. Nabi Adam harus jadi khalifah di mana? Di mana? Disuruh tinggal di sorga, mau Nabi Adam? Mau? Nggak mau. Orang tujuannya diciptakan mau diturunkan ke bumi jadi khalifah kok. Tiba-tiba disuruh tinggal di sorga, dimakan sama Nabi Adam. Bukan digoda iblis Nabi Adam. Apa pula Nabi digoda iblis? Itu hampir 10 juta orang Islam di Indonesia telah murtad. Ini bahaya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena orang Islam yang tersentuh dengan ajaran agama itu hanya sekitar 100 juta. Yang 130 juta lagi itu nggak tersentuh agama. Nggak sampai dakwah kepada mereka. Di satu pulau di daerah Sulawesi pernah keluar jemaah dakwah ke sana. 9 jam kurang lebih naik perahu ke tengah samudera sana. Ada satu pulau itu 100% orang Islam. Tapi sudah 2 tahun tidak sholat Jumat. Ketika jemaah dakwah datang ke sana ditanya kenapa sudah 2 tahun nggak Jumat. Kata kepala desanya, khotibnya mati. Dan tidak ada yang bisa satu kampung ini menggantikannya menjadi khotib Jumat. Kami nggak sholat Jumat lagi. Bayangkan, padahal sholat Jumat itu rukun khutbah itu cuma 5 aja. Memuji Allah, selawat Nabi, wasiat takwa, baca Quran 1 ayat, doa. Nah, cuma 5 aja. Bisa satu pulau nggak ada yang bisa. Ngapain aja selama ini tuh? Tidak ada kaderisasi di sana. Menurut data Kementerian Agama yang ada pada MUI, Al-Quran yang pernah dicetak di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang itu 53 juta eksemplar. Seandainya yang dicetak dari zaman Belanda sampai sekarang tidak ada yang rusak, bagus semua, itu 53 juta eksemplar. Sedangkan orang Indonesia yang Islam 230 juta. Berarti kan ada 180 juta orang Indonesia tidak punya Quran. Saya sering ke desa-desa terpencil. Sejak SMP saya sudah pergi ke daerah-daerah terpencil. Meskipun waktu itu masih jalan-jalan ya, jalan-jalan. Tapi waktu sholat kami sholat juga. Nggak ada masjid, kita jumpa orang Islam. Bapak orang Islam tanya-tanya, kita datang ke rumahnya, numpang sholat. Nah, dia bilang, ayo Pak sholat, kami nggak pernah sholat. Ikut aja sama kami, berjemaah. Nggak tahu aku macam mana sholat. Ikut aja kalau kami ruku, Bapak ikut ruku, ikut aja. Nggak mau dia, ayolah Pak, sekali ini aja, ayo kita bawa sholat. Tikar sembahyang pun nggak ada di rumahnya. Selesai sholat kita cerita-cerita, Bapak ada Quran? Nggak ada. Yasin ada nggak Yasin? Nggak ada. Tikar sembahyang nggak ada, Quran nggak ada, Yasin pun nggak ada. Coba, menyedihkannya keadaan orang Islam di desa-desa sana. Giliran jumpa warung kecil, rokok ada, minuman keras ada. Di desa-desa terpencil pinggir gunung sana, jual minuman keras ada, jual rokok ada. Tapi rumah-rumah orang Islam, jangankan Al-Quran, Yasin aja nggak punya. Itu sejak SMP udah saya cek itu. Bayangkan keadaan umat Islam saat ini. Ini sholat subuh, nggak ada anak-anak. Karena anak-anak kan harus kita didik juga. Umur 7 tahun, 8 tahun kan sudah berakal. Bawa dia kemari. 10 tahun akan datang dia udah umur 17 tahun. Mana? Bagaimana nasib dia nanti? Gimana nasib dia nanti?
Tidak dikenalkan kepada dia bagaimana sholat berjemaah, pentingnya mendatangi azan. Nah, satu orang aja itu yang bawa anak satu. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita, bahwa agama itu harus diturunkan. Sebab Nabi nggak datang lagi. Kalau umat Nabi Nuh, ketika dihancurkan dengan topan, tinggal 76 aja yang beriman cuma 76. Tambah 3 anak, 1 anak kafir. Yang beriman Ham, Yafid, Sam dengan istrinya. 76 tambah 6, 82. Istri Nabi Nuh 2, 1 kafir mati tenggelam, tinggal 1, 83. Nabi Nuh 84 orang saja yang beriman. Mereka ini semua beriman, yang lain yang kafir mati semua. Dzurriyyataman hamalna ma'anuh. Mereka-mereka yang selamat dari banjir naik perahu bersama Nabi Nuh, akhirnya mendarat beranak. Ini udah orang baik semua nih. 83 ini udah baik semua, orang soleh semua. Yang lain mati semua. 3 keturunan nyembah patung lagi. Kenapa? Karena nggak ada nabi. Nggak ada nabi. Ini kecilin dikit nih mic-nya nih, storing. Tidak ada nabi. Nah, karena tidak ada nabi, akhirnya ya murtad lagi, nyembah patung lagi. Kita jangan harap ada nabi lagi. Ketika cucu-cucu Nabi Nuh yang soleh-soleh yang naik perahu itu, kemudian 3 keturunan, 4 keturunan mulai nyembah lagi patung-patung, dikirim Allah nabi baru. Nah, kita jangan harap kalau keturunan kita nanti nyembah patung, murtad, keluar dari Islam, jangan harap ada nabi lagi. Allah nggak kirim nabi lagi. Sebab Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Alladzi manna nabiyya ba'dahu. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan agama itu? Kitalah orang Islam ini. Kan ulama-ulama. Ulama itu mengajar, mendakwahkan agama bukan urusan ulama saja. Mendakwahkan agama urusan kita semua. Mengajar urusan ulama, ialah syarat rukun sholat, syarat rukun puasa, bagaimana cara membagi warisan. Manalah bisa orang biasa mengajarkannya itu. Ta'lim, mengajar mesti orang alim. Tapi ad-da'wah, mengajak, anak kecil pun boleh mengajak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Wajib ada di antara kamu segolongan umat. Ini wajib ada. Kalau terjemahannya kan hendaklah ada. Mana hendaklah ada? Ini wajib ada ini. Dari mana wajib adanya itu? Dari kalimat minnya itu. Wal takum minkum. Minnya itu menunjukkan wajib. Kata ulama, minnya itu artinya 2. Yang satu litab'id. Kalau minnya itu artinya litab'id, ini ahli tafsir yang bicara. Artinya separuh laki-laki di kampung itu sudah buat dakwah, yang separuh lagi ibadah saja, yang separuh ibadah saja nggak dakwah, nggak berdosa. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Jadi misalnya di laki-laki di kampungnya ada 1.000, yang 500 sholat, zikir, baca Quran, ibadah aja. Istrinya berzina pun dia diam aja, nggak diganggunya. Tapi yang separuh lagi sudah buat dakwah, yang separuh lagi nggak berdosa. Itu kalau litab'id. Tapi kalau minnya itu diartikan litabyin, wajib ada segolongan kamu yang mengajak kepada kebaikan. 1.000 laki-laki di kampung ini, 1.000-1.000-nya harus mengajak kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Satu aja nggak buat,
ada kemaksiatan di depannya dia diam, orang itu berdosa. Karena ini namanya fardu ain. Apa? Bilang biar jangan lupa, fardu ain. Saya memilih, kan boleh memilih, ya enggak? Saya memilih minnya itu litabiin. Semua laki-laki wajib dakwah. Dari ayat mana? Dari ayat Quran surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai kamu orang beriman, wajib kamu hai para laki-laki yang beriman, situ laki-laki, menjaga istrimu dan anakmu dari api neraka. Wajib. Berarti setiap laki-laki, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadisnya Bukhari. Tiap kamu adalah pemimpin, dan di akhirat kamu akan dipersoalkan oleh Allah tentang anak-anak dan istrimu yang menjadi pimpinanmu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Kalau dalam rumah tangga kita istri sholat, suami tak sholat, istrinya nggak wajib memaksa suaminya untuk sholat. Ditampar suaminya bisa dia dipulangkan ke rumah bapaknya. Tapi kalau suaminya sholat, istri nggak sholat, suami wajib. Bagaimana ceritanya untuk memaksa istrinya sholat? Kalau suaminya sholat, istri nggak sholat, suaminya berdosa. Kalau istrinya sholat, suaminya nggak sholat, istrinya nggak berdosa. Itu pula lah bedanya, karena laki-laki yang mengayomi perempuan. Paham? Ada satu orang laki-laki pulang dari masjid sholat zuhur, zikir dia di sajadahnya itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Soleh betul nih laki-laki. Tiba-tiba di sebelah rumahnya dengar suara organ tunggal. Agak kiri, agak kiri, agak kiri dan ke kiri, agak kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Dia zikir, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba lari-lari anaknya. Pak, terengah-engah anaknya. Pak, ada apa? Mama joget, Pak. Mama joget sama Pak RW kumis, Pak. Itu yang ke kanan, itu mama joget, Pak, sama Pak RW. Datang si bapak nih, apa? Mamamu joget? Iya. Memang dari dulu begitu mamamu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak berpahala sama sekali zikirnya itu. Nggak berpahala sama sekali zikirnya itu. Berdosa ya. Dia wajib bangun dari tempat sembahyangnya itu, tempat zikirnya itu. Datangi itu panggung keyboard itu. Tarik istrinya turun. Turun. Kau istriku. Hei kumis, kau kalau mau berjoget sama binimu. Paham? Jadi kalau begitu dakwah itu fardu ain atau fardu kifayah? Tidak bisa kita biarkan itu kemaksiatan itu. Kenapa? Karena kita khalifah. Kita diturunkan ke dunia ini 1,9 miliar dari 7,8 miliar penduduk dunia. Yang Islam itu 1,9 miliar. Kita ini yang Islam ini khalifah ini, bukan sembarangan orang kita ini. Asal syahadat aja dia udah lepas dari mu'allaf 2 tahun mu'allaf. Dihitung harus belajar agama lah 2 tahun. Setelah itu dia udah bukan orang mu'allaf lagi. Ada pula mu'allaf udah 20 tahun. Saya mu'allaf Pak 20 tahun yang lalu. Mu'allaf kok 20 tahun. Mu'allaf hanya 2 tahun. Kalau ada orang masuk Islam, mu'alaf namanya. Dia berhak menerima zakat, nggak usah kerja. Baca Quran, belajar Quran, sholat, belajar agama aja 2 tahun itu. Makannya ditanggung oleh seluruh kaum muslimin di kampungnya. Dia dapat 1/8 daripada zakat yang ada di kampung itu. Orang mu'alaf itu dapat asnaf 8 itu dia 1. Betul? Dia belajar agama aja dia. Selama 1 tahun, 2 tahun itu sholat berjemaah dia ke masjid. Jangan dipikirkannya makannya kita yang nanggung. Sekarang kan kita nggak lakukan agama itu. Ada orang mu'alaf setengah mati dia jualan jeruk keliling kampung naik sepeda. Udah masuk Islam tetap aja dia jualan kampung naik sepeda. Kapan dia belajar agama?
Terus untuk apa kita diwajibkan Allah bayar zakat? Dia dibagi sama Allah 1/8 dari zakat itu. Maksudnya supaya dia berhenti dulu kerja. Ditanggung makannya satu keluarga selama 2 tahun agar dia ngerti agama. Setelah dia kuat, nggak perlu dibujuk-bujuk lagi, tidak lagi mu'alaf. Baru dia terjun ke masyarakat dan dia sudah wajib dakwah. Di mana ayat Quran mengatakan semua orang Islam itu adalah khalifah? Di surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman para khalifahnya di atas dunia ini. Kita khalifah di atas bumi. Sekarang orang ketakutan kalau udah bicara khalifah, wah, Hizbut Tahrir. Gondol mula. Ini ayat belum ada ceritanya Republik Indonesia ini 1400 tahun yang lalu. Betul? Sudah disebut ini khalifah. Kamu semua orang beriman khalifah di atas bumi ini. Gak ada urusannya dengan Hizbut Tahrir. Apa Hizbut Tahrir? Orang cerita khalifah dibilang Hizbut Tahrir. Anda mau berpolitik silakan, tapi jangan rusak agama kami. Jangan Anda larang kami menceritakan agama kami. Kecuali Anda PKI, terang-terangan aja bilang PKI biar kami tandai. Mau cerita khalifah kok dituduh mau memberontak terhadap negara. Wah, ini ayat Quran kok. Bukan Nabi Adam aja khalifah. Nabi Adam khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan, belum jadi, Nabi Adam belum ada, akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Nabi Adam tuh khalifah di bumi tapi belum dijadikan. Ketika dijadikan disuruh tinggal di sorga. Uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu hai Nabi Adam di sorga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah, kamu berdua jangan dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, nanti kamu berdua sengsara. Nabi Adam sudah tahu. Beliau cerdas. Nabi selain fatona, beliau dikasih ilmu sama Allah, bayan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nabi Adam itu dicipta, satu orang manusia itu Nabi Adam dicipta Allah dan diajarkan ilmu al-bayan. Ngerti Nabi Adam itu maksud Allah jangan dekati pohon ini. Nabi Adam ngerti, justru pohon ini harus dimakan. Kalau nggak dimakan, kapan Nabi Adam jadi khalifah di bumi? Orang dia disuruh tinggal di sorga, nggak betul. Nabi Adam harus jadi khalifah di mana? Di mana? Disuruh tinggal di sorga, mau Nabi Adam? Mau? Nggak mau. Orang tujuannya diciptakan mau diturunkan ke bumi jadi khalifah kok. Tiba-tiba disuruh tinggal di sorga, dimakan sama Nabi Adam. Bukan digoda iblis Nabi Adam. Apa pula Nabi digoda iblis? Ada Nabi tergoda sama iblis? Ada. Ada Nabi berdosa? Nah, ada Nabi berdosa. Tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Jadi kenapa dimakan Nabi Adam? Memang disuruh Allah kok. Meskipun secara zahir jangan, tapi secara hakikat makan. Kalau enggak turun kau ke dunia jadi khalifah. Tidak ada larangan di sorga. Oh, itu cerdasnya Nabi Adam. Mana ada di sorga jangan? Ada jangan di sorga. Jangan kawin lebih dari 4. Di dunianya itu. Di sorga mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Apa jangan? Jangan minum khamar. Di dunianya itu. Betul. Di sorga 1 sungai khamar. Ada 4 sungai. Air, madu, susu, khamar. Quran yang bilang itu. Ada sungai khamar. 1 sungai khamar. Minumlah. Ladzatun lisyaribin, lezat sekali khamar di sorga bagi para peminum-peminumnya. Tetapi siapa yang minum khamar di dunia, jangan harap dapat minum khamar di sorga.
Jadi kalau udah jangan, itu pasti benda dunia. Setuju? Setuju? Ada jangan di surga? Nggak ada jangan di surga. Maka Nabi Adam ngerti. Tapi Nabi Adam sendirilah. Malaikat nggak ngerti, Siti Hawa nggak ngerti. Karena yang diajarkan ilmu bayan itu cuman siapa? Allamahu. Allah mengajarkan kepada dia seorang al-bayan. Nabi Adam turun jadi khalifah. Selain jadi khalifah, jadi nabi, dapat wahyu. Sekarang saya tanya, kita ini khalifah atau bukan? Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Al-An'am ayat terakhir, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman jadi khalifah di atas bumi. Tugas khalifah itu apa? Menjalankan agama Allah dan menurunkan agama Allah. Karena nggak ada lagi nabi setelah kita, setelah Nabi Muhammad wafat tuh nggak ada lagi nabi. Kalau kita tidak jaga agama ini, cucu cicit kita nanti murtad semua dari agama ini. Betul? Udah 2,8% murtad, 74 tahun. Itu kenyataan itu. Hasil sensus Republik Indonesia pemilu 2019. Orang Islam tinggal 88,2%.